Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sintaningrat, NIM 0219454882. Program studi S1 Pendidikan Fisika UPBJJ UT Pontianak. Baik, berikut ini adalah video demonstrasi yang kelima atau video yang kelima dari praktikum fisika 2, modul listrik dinamis. Nama kegiatan hukum ohm, nama kegiatan praktikum, kemudian judul percobaan hukum ohm. Baik, sebelum saya memulai percobaan, saya akan mengenalkan dulu alat dan bahan yang saya pakai. Yang pertama, saya gunakan catu daya AC atau DC. Di sini bisa sampai 12 volt. Ini saya gunakan satu buah. Kemudian baterai 1,5 volt. Saya gunakan sebanyak 6 buah. Kemudian resistor 100 ohm, saya gunakan sebanyak 5 buah. Selanjutnya saya gunakan pemegang baterai sebanyak 6 buah. Kemudian saya gunakan ampere meter. Di sini bisa sebagai ampere meter, juga bisa sebagai voltmeter. Di sini ada 1 volt untuk voltmeter, 10 dan 50. Kalau untuk ampere meternya dari 100 miliampere, 1 ampere sampai 5 ampere. Saya gunakan untuk masing-masing satu untuk voltmeter dan ampere meter. Kemudian saya gunakan jembatan penghubung untuk menghubungkan di papan rangkaian sebanyak 2 buah. Selanjutnya saya gunakan kabel penghubung sebanyak 6 buah. Yang terakhir, untuk rangkaian percobaan saya gunakan papan rangkaian. Baik, itu alat dan bahan. Selanjutnya saya akan menyusun rangkaian percobaan untuk mengamati pada percobaan hukum ohm. Baiklah, ini rangkaian percobaan praktikum hukum ohm seperti yang ditunjukkan oleh gambar 6.7 pada modul. Ini ada 5 buah resistor sudah saya siapkan, tinggal saya hubungkan. Kemudian tempat baterainya. Kemudian untuk ampere meternya saya pasang secara seri. Kemudian voltmeternya saya pasang secara paralel terhadap hambatan. Ini untuk voltmeter. Baik, saya mulai untuk menunjukkan kegiatan praktikumnya. Di buku panduan untuk arus DC menggunakan 5 ampere, tapi ketika digunakan baterai 1, 2, 3, kalau dihitung ini hanya 0,015, jadi tidak terlalu perubahan pada jarum ampere meternya, tapi di voltmeternya bisa terbaca. Maka saya ubah lagi untuk batas ukurnya, saya gunakan 100 miliampere untuk alat ampere meternya, sedangkan ini saya gunakan sama dengan di buku praktikum, ini menggunakan 10 volt. Saya pakai 10 volt batas ukurnya, karena di voltmeter ini hanya ada 1 volt, 10 volt dan 50 volt. Ini nanti digunakan untuk menghitung nilai yang terukur. Baik, saya gunakan 1 baterai terlebih dahulu. Ini jarumnya sama-sama 0. Saya tunjukkan ya, baterainya saya pasang ya. Ini pada voltmeternya karena dia 10, berarti nilai yang terbatas ini terbaca kurang lebih 5, 6, 7, 8 yang ditunjukkan oleh jarum nilainya. Kemudian di voltmeter nilai yang ditunjukkan oleh jarum adalah karena dia menggunakan 100 miliampere, berarti yang dibaca yang di bawah ini berarti 10, ini kurang lebih 18 nilai yang ditunjukkan oleh jarum. Nanti nilai yang terukur adalah saya hitung nilai yang ditunjukkan oleh jarum, kemudian dibagi dengan nilai maksimumnya, kemudian dikali dengan batas ukur. Itu nanti nilai yang saya catat di lembar kerja praktikum. Itu untuk 1 baterai. Kemudian saya coba gunakan 2 baterai. Saya pindahkan ke sini. Saya coba gunakan 2 baterai ya. Saya pasang baterai satu lagi.
posisi jarum dalam keadaan 0. Saya pasang baterai. Nah, ini terjadi pergerakan. Nilai ditunjukkan oleh jarum pada ampere meter itu adalah 20, 25. Kemudian pada voltmeter nilai ditunjukkan oleh jarum adalah berarti 15. Sama, untuk nilai yang terukur adalah nilai yang ditunjukkan oleh jarum dibagi nilai maksimum dikali dengan batas ukur. Nah, ini untuk pengukuran DC yang saya baik. Berikut ini adalah untuk mengisi tabel pada 6.2. Di sini sumber arusnya digunakan 6 volt, artinya 4 buah baterai. Kemudian resistornya dipasang pada seri. Nah, baik, yang pertama saya petunjuk menggunakan 2 buah resistor yang dirangkai secara seri. Oke, akan saya letakkan di sini. Jarumnya masih 0. Saya tunjukkan, saya letakkan voltmeternya, kemudian saya letakkan ampere meternya. Nah, ini untuk 2 hambatan disusun secara seri. Ini hasil ukurnya. Untuk tegangan, nilai yang ditunjukkan oleh jarum adalah ini. Kemudian untuk ampere meter, nilai yang ditunjukkan ada jarum adalah ini. Sudah bisa terlihat di sini. Kemudian saya geser lagi untuk 3 ya. 3, kemudian untuk 4 rangkaian. Untuk 4 ya. Kemudian untuk 5 rangkaian yang disusun secara seri ya. Ya, ini baik. Selanjutnya untuk rangkaian hambatan yang disusun secara paralel. Baik, ini untuk rangkaian secara paralel dengan sumber arus 6 volt. Baik, yang pertama 2 rangkaian yang disusun secara paralel ya. Ini ampere meternya. Baiklah, demikianlah kegiatan demonstrasi saya untuk kegiatan praktikum ini. Selanjutnya saya akan melakukan kegiatan sampai ke pengukuran sesuai dengan petunjuk di buku praktikum. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Artoto atas bimbingan beliau dan petunjuknya sehingga praktikum ini bisa terselesaikan dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.